Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis taklim azizah yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini Allah masih mengizinkan kepada kita semua untuk bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan Allah pilih kita semua masuk dalam golongan orang-orang yang nanti layak masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semuanya. Ada yang sakit di antara kita? Enggak ada ya? Semoga semuanya sehat. Kalaulah ada yang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diganti dengan pahala yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, terima kasih sebelumnya ya. Kita terakhir jumpa kapan ya? Kok kayaknya lama saya? 2 bulan ya? Januari. 6 Januari. Rasanya udah lama banget gitu. Ya, kemarin habis ibu meninggal itu saya sudah kesini ya? Oh, sudah ya. Sampai lali. Mohon maaf ya. Begini ibu-ibu sekalian, Masya Allah, sekarang kita kan sudah masuk di bulan Rajab. Hari keberapa sekarang? 12. Ya Allah, sebentar lagi ya Ramadan, tinggal hitungannya tuh hari. Kalau kita mau hitung tuh kapan kita masuk bulan Rajab, kan baru kemarin, kok sudah nyampe hari ke-12? Kerasa nggak? Kayaknya tuh Masya Allah, tabiat waktu tuh sekarang cepat sekali. Makanya bersegeralah melakukan kebaikan, karena bulan Rajab ini adalah salah satu bulan haram, bulan keistimewaan, bulan yang ada keutamaan ya. Yang ketika kita melakukan amal kebaikan, Allah lipat gandakan pahalanya. Tapi sebaliknya, jika kita melakukan dosa atau maksiat pun, Allah lipat gandakan dosanya. Selama Rajab masih ghibah? Masih. Oh, kencang banget ya. Itu paling susah buat kita emang direm ya. Nyelonong terus gitu ya. Dari awal udah ditata-tata, ya Allah, pengen nanya berita-berita baik, nanti ujung-ujungnya yang buruk dibuka juga, dan justru serunya itu malah di situ. Iya apa enggak? Iya, Masya Allah ya. Nanti harus ada yang mengingatkan ibu-ibu sekalian, biar nggak nyelonong terus sampai nyimpang. Nanti pahalanya habis. Kita udah numpuk-numpuk sedekah, habis lagi. Numpuk-numpuk pahala salat duha, habis lagi. Eman ya. Tolong ada yang ngingetin, ini bulan Rajab ya. Bulan yang apa? Di situ dilipat gandakan pahala, di situ dilipat gandakan dosa. Makanya harus ada yang ngingetin, harus ada yang berani. Tadi ibu mudah-mudahan yang kencang ini juga siap ngingetin yang kencang juga. Karena ngerasa kita itu emang kok urusan satu itu buat kita itu, ya Allah, usahanya tuh udah di ini tuh saya intip-intip, wah udah kalau udah ada pintunya ini gawat ini ya. Makanya Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah lindungi kita, lisan kita terjaga karena apa? Takut dosa ya. Eman, kalau pahala-pahala yang sudah jerih payah kita tumpuk-tumpuk, kita usahakan habis nanti kayak tong bocor. Tahu tong bocor ya? Gue tau wes kebak. Tapi ternyata sama Allah ketika ditunjukin ininya, dibandingin dengan dosanya, impas bahkan kurang.
Masya Allah ya, kita tidak mau begitu terjadi. Nah, makanya kita berlindung pada Allah. Jangan ngandelin diri kita. Jangan yakin dengan amal-amal soleh kita, tapi kita minta perlindungan pada Allah. Ya Allah, lindungi ya. Kuatkan pundak saya untuk menjaga diri saya, terutama lisan saya, untuk tidak membicarakan aibnya orang lain. Betul. Baik. Tapi sebelum saya mengambil pelajaran, kita nanti akan buka nasihat-nasihatnya dari Ibunda Aisyah. Terlebih dahulu ada satu hal, ya, peluang ini sekali lagi peluang untuk membantu orang lain. Ya, saya sampaikan di depan biar nggak lupa nanti. Ada teman kita, Ummahat, insya Allah beliau taat, tapi qadarullah, beliau ada ujian, ya, suaminya sedang sakit. Ya, karena suaminya sedang sakit, beliau tidak bisa berpenghasilan karena memang hasilnya ya dari situ gitu ya. Maka kita luangkan rezeki kita berapapun ya. Nanti saya antar ke rumahnya, diluangkan dan jangan dinilai besarnya. Kepedulian kita yang mudah-mudahan di bulan Rajab ini sama Allah akan dilipat gandakan. Karena apa? Untuk makan, bukan untuk yang lain ya. Jadi ini sudah urusan yang sangat mendasar, karena beliau nggak tahu mau makan apa dengan anak-anaknya itu. Nah, kecuali dari uluran-uluran kita semua ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua nanti yang mengulurkan dalam kondisi syarra ataupun doro, lapang ataupun sempit, Allah akan mudahkan rezekinya buat penjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Terus apa lagi ya? Sudah itu ya, intinya kita mencoba meluangkan sebagian rezeki kita kepada saudara kita yang sangat membutuhkan. Baik. Kita sekarang masuk ke tema. Pernah baca bukunya Ibunda Aisyah? Kisah-kisahnya? Insya Allah. Ada yang belum? Ada yang di kajian-kajian sudah dibahas banyak. Gitu. Saya tanya, Aisyah itu siapa sih? Istri Rasulullah. Keistimewaan Aisyah yang sangat terkenal apanya? Angkat tangan? Tapi saya enggak bawa hadiah door prize ya. Hadiahnya pahala ya, insya Allah. Kecerdasannya boleh, ada lagi. Kecantikannya boleh, ada lagi. Hah? Tidak pernah haid. Oh, mens. Itu masih kontroversi ya. Masih kontroversi itu ya. Ada lagi? Yang paling menonjol di antara istri-istri beliau yang itu tidak dimiliki istri-istri Rasulullah. Cemburu. Masih gadis. Satu-satunya istri Rasulullah yang masih gadis. Itu ciri khas dari Aisyah yang tidak dimiliki oleh istri-istri Rasulullah. Makanya kadang setan tuh tahu ya, kalau dia itu memang punya kelebihan, beliau bukan dia ya. Beliau itu punya kelebihan satu-satunya istri Rasul yang gadis, sehingga setan tuh sering godanya di situ. Istri Rasulullah juga digoda ya. Digodanya apa? Kadang rasa bangga diri. Sampai tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa pendapatmu ketika ada domba kemudian ditaruh di padang ilalang, tapi padang ilalang itu pernah dijamah oleh domba-domba yang lain, dibanding dengan padang ilalang itu yang tidak pernah dijamah, kira-kira lebih baik yang mana?" Sampai tanya begitu. Terus Rasulullah jawab, "Tentu akan aku pilihkan di padang ilalang yang tidak pernah terjamah." Berarti aku begitu dong. Nah, kayak gitu. Ini Aisyah ya. Jadi gambarannya dia pengen diunggulkan di antara istri-istri yang lain. Terutama di antara siapa kira-kira yang paling dicemburui sama Aisyah? Khadijah. Karena selalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh memuliakan Khadijah, karena Khadijah memang layak untuk dimuliakan. Sehingga apa yang terjadi?
rumah tangga Rasulullah bersama Aisyah, kadang-kadang Aisyah itu diliputi cemburu tapi nggak ada orangnya gitu loh. Cemburunya itu cemburu sama sosok yang itu sudah di sisi Allah gitu loh. Sehingga apa yang dikatakan Aisyah ketika Rasulullah kirim bingkisan buat teman-teman Khadijah, menyediakan sedekah buat teman-teman Khadijah, Aisyah bilang, Khadijah lagi gitu ya. Sampai kemudian pada suatu saat Aisyah bilang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa sih yang menyebabkan kamu, jadi dibahasakan itu sampai agak tinggi dan jambal ya kalau bahasa Jawa itu kepada suaminya yang itu kedudukannya sebagai Rasulullah itu, dia seorang janda yang sudah tua, kayak gitu, terus bla bla bla, nggak layak pokoknya. Sampai kemudian wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar pernyataan dari istri beliau Aisyah, merah wajahnya, merah, dan kemudian beliau bilang, wahai Aisyah, seandainya tadi dari kata-katamu itu dijadikan atau diteteskan dalam bentuk air dan itu diteteskan ke lautan, maka laut itu akan menjadi keruh semuanya. Artinya apa di situ? Rasul sudah sangat marah, kata-kata Aisyah tidak layak untuk diucapkan, yang itu isinya penghinaan kepada istri beliau yang pertama yaitu Khadijah, yang sampai kemudian Rasul bilang seperti itu. Ini sunnah. Marahnya Rasulullah pada posisi ini adalah sunnah. Sunnah artinya apa? Boleh dilakukan ketika orang itu dalam posisi mengucapkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, yang tidak semestinya. Rasul dan kita berhak marah. Artinya apa di situ? Rasul kemudian menegur Aisyah dengan tegas, tapi Aisyah itu cerdas dan sangat luar biasa. Dia ini luapan emosinya, luapan bagaimana dia marah, bagaimana dia cemburu sangat luar biasa kepada Rasulullah. Tapi kemudian ketika diluruskan Rasulullah tidak kemudian ngeyel, ngakui. Dan bahkan Aisyah bilang, seandainya ini memang menjadi penyebab yang sangat luar biasa dari kemarahan Rasulullah, maka saya berjanji seumur hidup saya tidak akan ngulang kata-kata itu. Masya Allah ya. Jadi tidak kemudian terus, emang kok gitu ya. Atau apalah, kita seperti kita gitu. Oh, orang gak ada orangnya, laki-laki ini. Masya Allah gitu loh ya. Tapi terus kemudian tunduk, kemudian minta maaf kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun memaafkan dan kemudian membimbing beliau ke jalan yang benar, membimbing beliau untuk apa? Ya sebagaimana layaknya istri Rasulullah yang insya Allah nanti jaminannya surga. Umatul mukminin itu kan begitu ya. Nanti jaminannya adalah surga. Nah itu sekilas kisah tentang Aisyah. Ibu-ibu sekalian, tahu sejarahnya Aisyah, sedikit saya ungkap. Karena kalau dibahas sebenarnya lama sekali ini ya. Tapi kita ambil garis besarnya. Aisyah adalah istri Rasulullah. Beliau dipinang oleh Rasulullah semenjak usia, ada ulama yang berbeda pendapat. Ada usia 6 tahun, ada usia 7 tahun. Ya. Apa kira-kira yang muncul di benak kita ketika Rasulullah meminang anak usia sekian? Orang tua nggak tahu diri kan kayak gitu ya. Masa anak-anak segitu dipinang? Ini bukan maunya Rasulullah, tapi ini adalah perintah Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga berbeda pendapat. Sebelum menikahi Aisyah, beliau itu dimimpiin ya. Dalam mimpinya itu ketemu dengan Aisyah itu ada yang berbeda pendapat, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Mimpinya Rasulullah itu disampaikan di sana bahwa ini nanti istrimu, ya. Tunjukkan wajah Aisyah, ya. Terus mimpi lagi, tunjukkan wajah Aisyah. Itu mimpinya Nabi tidak pernah salah, dan itu adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasul menikahi anak usia 6 tahun atau 7 tahun ini bukan mau beliau, tapi ini sebagai ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ini lagi-lagi berbeda pendapat. Ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun. Ketika
Banyak yang berpendapat 7 tahun. 7 tahun ini Rasul menikahi Aisyah. Jadi sudah dinikah usia segitu ya. Tapi Aisyah dititipkan dulu di ibunya. Karena Aisyah usia segitu belum siap berperan sebagai istri. Baru ketika usia 9 tahun Aisyah diambil yang kemudian memerankan diri beliau sebagai istri. Jangan bayangin usianya Ibunda Aisyah 9 tahun sama dengan usia anak 9 tahun di samping kita. Anak-anak kita bagaimana 9 tahun? Aduh, ya, boro-boro urusan nikah ya. Nyuci piring sendiri aja masih kita harus suruh-suruh, bersih-bersih masih kita harus suruh-suruh. Jadi selama 2 tahun, dari 7 tahun sampai 9 tahun dititipkan ke ibunya itu digulawentah habis. Dan itu tradisi orang Arab itu usia-usia segitu tuh usia-usia yang sudah matang. Usia-usia yang sudah dewasa, usia-usia yang sudah terlatih, sehingga secara biologis dia sudah menstruasi, secara psikis dia sudah siap untuk mendampingi suaminya. Masya Allah, luar biasa. Apalagi ini memang Allah sudah siapkan untuk Rasulullah ya. Jadi jangan diprediksikan ya bahwa beliau adalah menikahi anak-anak disebut sebagai, kan ini macam-macam ya, orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu kan akhirnya mendiskreditkan Rasulullah itu di sini. Dasar laki-laki tidak dan seterusnya. Kita nggak usah ngikutin itu. Tapi yang jelas di situ ada pembelajaran yang sangat luar biasa nanti, hikmah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah disuruh menikahi Aisyah pada usia segitu dan dengan kelebihannya. Baik, yang pertama usia muda beliau menikah. Yang kedua, Aisyah itu punya kecerdasan yang sangat luar biasa, di atas rata-rata ya. Kecerdasan beliau yang paling apa ya istilahnya menonjol itu adalah meriwayatkan hadis-hadis ya. Jadi hampir seluruh hadis-hadis yang nyampe kepada kita yang meriwayatkan adalah Ibunda Aisyah. Jadi ketika Rasulullah menikah bersama Ibunda Aisyah, bersama juga dengan istri-istri yang lain, kan ada banyak nih. Kalau mau pergi masa mau dibawa semua? Tidak. Akhirnya dia apa? Diundi ya. Qadarullah, takdirnya Allah, yang sering dapat kena lotre siapa? Aisyah ya. Sampai diulang kadang ya, tetap kena Aisyah lagi ya. Yang lain tuh kena paling 1 kali 2 kali. Ternyata itu pun juga qadarullah. Allah yang sudah menghendaki. Ternyata apa? Ketika Aisyah banyak mendampingi Rasulullah, itu kan sunnah semua. Bagaimana Rasulullah melakukan safar, bagaimana Rasulullah bersama para sahabat, bagaimana Rasulullah berdakwah kepada orang lain, bagaimana ngajak ini dan seterusnya. Dengan kecerdasan Aisyah yang di atas rata-rata itu bisa menyampaikan semua yang terjadi bersama Rasulullah tanpa sedikit pun terkurangi. Masya Allah ya. Ini kecerdasan yang sangat luar biasa. Dan mohon maaf juga gitu ya, ketika ada hadis-hadis atau perilaku Rasulullah, sunnahnya Rasulullah itu kan ada 2. Pertama qaul, kata-kata beliau. Yang kedua adalah amal ya, perilaku beliau. Perilaku yang sangat private tidak mungkin akan diriwayatkan oleh orang lain kecuali dengan keluarga dekat. Dan Aisyah lah yang paham. Maaf ya, bagaimana cara ketika kemudian beliau, mohon maaf, jangan diartikan yang lain karena ini sunnah, bagian dari yang kita harus belajar. Ketika beliau menggauli istrinya, caranya bagaimana, doa dulu dengan semuanya. Ini masa mau diceritakan oleh orang lain yang ngintip bagaimana Rasulullah diranjang, kan tidak. Aisyah ini yang cerita. Dah. Setelah itu bagaimana beliau mandi junub di kamar mandi, masa orang lain juga yang cerita? Kan diceritakan di sana bahwa Rasulullah pernah mandi berdua, saling berebut gayung karena gayungnya cuma 1, kan kayak gitu. Ceritanya siapa yang menceritakan dengan detail? Aisyah. Jadi Masya Allah ya, maksud Allah dengan
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Ibunda Aisyah itu banyak hal yang kemudian bisa diungkap yang itu tidak bisa diceritakan oleh orang lain kecuali dari istrinya yang sangat luar biasa. Makanya di sini Masya Allah ya, hikmah dan ini. Terus berikutnya, setelah Ibunda Aisyah ikut bersama Rasulullah kemana. Aisyah itu juga terkenal sebagai seorang tabib. Ya, pandai dalam urusan mengobati. Sampai keponakan beliau tanya, "Wahai bibi, bibi itu belajar tabib dari mana sih?" Gitu ya. Dari orang lain ketika mengobati orang lain dan ketika orang itu mengobati diriku. Masya Allah ya. Jadi tidak sekolah khusus beliau. Memperhatikan saja bagaimana ketika melihat tabib, kemudian ngobatin, dicermati pakai obat apa, caranya bagaimana, ditirukan, bisa. Beliau ngobatin diri beliau dan kemudian dilihat cara pengobatannya, ditirukan, bisa. Cerdas, luar biasa. Jadi yang paling menonjol adalah beliau sebagai penyampai dari hadis-hadis Rasulullah, dari apa yang dilakukan Rasulullah baik dengan perkataan maupun perbuatan. Juga beliau sangat mahir urusan pengobatan. Masya Allah, luar biasa ya. Dan Masya Allah, ini lagi satu hal yang kemudian bisa diambil bahwa Aisyah adalah sosok wanita yang ketika ditinggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena nikahnya masih muda, beliau masih tegas untuk ngajarin sahabat, untuk ngajarin sohibiyah ya, sehingga dalam urusan meriwayatkan hadis ini sampai bisa berlangsung lama, tidak seperti istri-istri yang lain dinikahi Rasulullah usianya tidak lama-lama. Ya, karena memang sudah usia, sehingga begitu Rasulullah meninggal, bahkan Rasulullah masih hidup, ada satu lagi yang baru 8 bulan menikah meninggal, ada yang 2 tahun menikah meninggal, dan seterusnya. Hikmahnya Aisyah sampai ditinggal Rasulullah lama masih bisa mengajarin para sahabat. Ya, ini dia hikmahnya. Sehingga di sini banyak hal. Mohon maaf, ini saya ceritakan cuma garis besarnya karena nggak mungkin ya sedetail yang kita baca di sejarah ya. Nanti kalau ada yang mau belajar boleh cari buku seperti ini ya. Ini buku jelas sekali kalau dijelaskan di sana istri-istri Nabi, siapa-siapa dari mulai Nabi Adam dan seterusnya ada di sini ya. Sekarang kita maunya kan biasanya kopas ya. Baca bukunya sudah malas. Sekarang harus dilatih, teliti dan banyak wawasan dari baca buku ya, karena itu bagian dari tazkirah kita. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan karena muslimah salihah itu harus punya wawasan yang luas ya. Baik, ringkas ceritanya begitu. Jadi Ibunda Aisyah itu adalah sosok yang sangat luar biasa ya. Beliau adalah sejarahnya putri dari Abu Bakar As-Siddiq ya, sehingga di situ Masya Allah luar biasa terjadi ujian-ujian bersama Rasulullah sampai kemudian beliau difitnah dengan apa yang terkenal dengan hadisul if. Tahu? Yang difitnah beliau berselingkuh, tahu ya? Ya, itu Masya Allah sampai kemudian ketika difitnah itu yang membela bukan siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang beliau tidak melakukannya. Masya Allah ya. Jadi itu. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, ada nasihat inti yang diberikan kepada nisa, kepada perempuan ya, yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Nah, ini dia nanti yang akan kita bahas. Nah, nasihat dari Ibunda Aisyah untuk khairun nisa, wanita terbaik di antara kita. Ada 8 nasihat yang beliau sampaikan. Nasihat ini terdiri dari 1, muslimah yang dikatakan khairun nisa jika 1, menutup auratnya. Jadi beliau mengkhususkan nasihat ini hanya untuk kita, hanya untuk kaum perempuan ya, sehingga ini nanti tidak akan disinggung bagaimana kehidupan laki-laki ya. Jadi yang pertama yang beliau sampaikan adalah kita perempuan diwajibkan menutup aurat
Menutup aurat itu kapan? Kapan saja, di mana saja, selama ada yang bukan muhrim kita. Jelas ya? Walaupun di rumah, di dalam rumah, kalau ada yang bukan muhrim, aurat kita tetap harus ditutup. Ke depan jemur, ditutup. Ke belakang, mungkin belakang terbuka, ditutup. Ada yang dibuka? Kadang alah mang nang kono sediluk wae nyamper ki handuk, dik. Ketahuan. Jangan malu sama orang. Allah nih lihat, coba disorot dari atas nih. Siapa ini yang menjaga aurat dimanapun tempatnya ketika itu peluang ada orang melihat kita sedang membuka aurat. Ya, jadi jangan malu sama orang. Ada siapa? Bukan itu, Allah yang melihat ya. Sehingga kita harus pahami bahwa perintah menutup aurat, ulama tidak ada yang beda pendapat. Dasarnya nanti silahkan dilihat sendiri ya, Quran surat Al-Ahzab. Al-Ahzab itu Quran surat 33 insyaallah ya. Ayatnya 59. Kemudian di Quran surat An-Nur 33. Quran surat An-Nur itu surat ke-24 ayatnya 33. Mohon maaf nanti silahkan dibuka sendiri, ini dasarnya panjang ya, panjang. Direnungkan ya, direnungkan. Mumpung ini di tengah-tengah bulan Rajab, kita belajar itu pahalanya luar biasa ya, dilipat gandakan nanti. Belajar, membuka tafsir, membuka tarjamah ya, itu bagian dari upaya kita dalam memperluas wawasan. Satu ya, itu menutup aurat. Dua, cara menutup aurat aturannya adalah syar'i ya. Aturannya syar'i. Bukan aturan kita, bukan suka-suka kita ya. Ini landasannya nanti juga silahkan dilihat sendiri di Quran surat Al-Ahzab ayatnya 31. Ya. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit di Al-Ahzab 31 ini karena butuh uraian ya. Nah, di sana dijelaskan bahwa syarat pakaian muslimah itu yang pertama menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan ya. Artinya sebenarnya pakaian syar'i itu ukurannya kita sudah pakaian syar'i nih ya. Terus gimana dong? Kalau kita mau sholat tuh nggak rempong cari mukena. Paham maksudnya? Udah itu menjadi syarat sah kita juga menunaikan sholat gitu loh. Itu seperti itu. Paham? Ya. Yang kedua dari tadi berpakaian syar'i sesuai dengan syariat tadi yang sesuai dengan Al-Ahzab 31 kan syaratnya menutup tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Terus pakaiannya tidak tabarruj. Tabarruj itu apa? Berhias, mencolok. Maaf ya. Mencolok yang sampai tabarruj itu begini. Jadi tabarruj itu berhias berlebihan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang zaman orang-orang kufar, orang-orang Yahudi yang tujuannya itu memang pertama untuk pamer apa yang ada di dalam tubuhnya dan apa yang dipakainya, yang kedua untuk menarik perhatian lawan jenis. Nauzubillah, dari lawan jenis itu tidak peduli siapa aja, entah suami orang, entah bukan suami dia dan seterusnya ya. Terus tadi tabarruj ya, tidak tabarruj, tidak berlebihan ya. Tapi yang dianjurkan adalah tazayun. Tazayun. ZZAYUN. Apa ini? Artinya lawan dari tabarruj. Jadi berhiasnya adalah untuk suaminya.
Boleh bersolek, boleh mencolok, boleh berhias, tapi untuk suaminya. Sementara tajarrud itu berhias, mencolok, tapi bukan untuk suaminya. Yang pertama, yang tajarrud hukumnya haram. Yang kedua, tazayun hukumnya diperintahkan. Paham ya bedanya? Ya. Tazayun, double Z. A-nya satu ya, maaf. Tazayun. Maaf ya. Tazayun. Double Z. Terus berikutnya, tadi kan menutup seluruh tubuh. Berpakaiannya tidak tabarut. Terus kemudian yang ketiga, longgar. Ya, longgar. Tidak sempit. Tidak kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya. Yang berikutnya, tidak berparfum yang berlebihan. Maksudnya tahu? Lewat aja udah, hidung tuh mencari-cari ini kemana ini larinya, tidak. Tapi tidak juga bau, ya. Jadi boleh berparfum untuk menghilangkan bau tubuh yang mungkin kadang masing-masing kita kan berbeda ya. Ada keringat itu yang tidak ada masalah, walaupun mengucur deras itu nggak ada bau, biasa aja. Tapi ada yang sedikit ada udah nyengat. Ya, maka yang begini ini bagian dari yang harus dijaga oleh muslimah. Jadi dia tahu diri banget ya. Saya menggunakan parfum atau menggunakan penetral bau badan ya, tapi yang tidak berlebihan sampai kemudian memunculkan fitnah ya ketika kita sedang berjalan. Jadi jangan malah nunjuk-nunjukin aku tuh parfumku mahal. Makanya nyemprotnya banyak biar orang tanya, "Wih, kok enak?" Masya Allah. Enggak begitu ya. Jadi muslimah sholihah itu Masya Allah ya, harus terjaga. Nanti ada Allah tuh kasih penghargaan yang luar biasa kepada kita. Kalau kita itu menjaga diri ya, merawat, bentuk syukur kita adalah kita rawat diri kita, tapi tidak kemudian ditunjuk-tunjukin sama orang, dipamer-pamerin dan kemudian bisa menarik lawan jenis. Nauzubillah min dzalik ya. Kemudian juga syarat tadi dari pakaian syar'i tidak menyerupai laki-laki. Ya. Ada yang tapi ya mending ya. Pakaiannya itu Masya Allah kayak lontong itu sampean ya. Aduh, itu kerih saya tuh lihat itu Masya Allah ya. Ketat banget. Itu enggak boleh ya, menyerupai. Bagian dari menyerupai laki-laki itu bentuk kita sampai tidak bisa dibedakan kok mburi iki lanang po itu enggak jelas kayak gitu sampai. Apalagi sekarang dengan banyak maraknya laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki sehingga kita susah bedain ya. Nauzubillah ya. Ya. Itu yang kedua ya, yang kedua tadi ciri dari khairun nisa, wanita baik itu menurut Ibunda Aisyah adalah menutup aurat, berpakaian sesuai dengan aturan syar'i. Kemudian yang ketiga, ini jangan ketampar kita ya. Kata beliau, betah tinggal di rumah. Betah tinggal di rumah. Ibu-ibu betah? Bosen? Gitu ya. Iya betah pada jam tertentu saja, mungkin gitu ya. Tapi jam tertentu juga kita dibiarin dong, boleh dong keluar cari angin, cari hawa, healing gitu ya. Masya Allah. Boleh, tapi jangan banyak-banyak ya. Healingnya kemana-kemana sampai kuliner semua kenal gitu ya. Kuliner di sana enak, murah, ini. Ya Allah gitu ya. Terus terang saya itu bisa merasakan macam-macam makanan di resto-resto tertentu tuh ya karena punya taklim. Jadi di sana sini. Ya Allah saya sudah tahu aja ya muslimah sholihah ini luar biasa gitu loh. Sampai suami saya kan satu saat itu pernah nawarin di sini udah tahu itu ketawa. Loh, kapan katanya gitu ya. Jadi itu ya Masya Allah. Tapi itu enggak masalah.
Selama, mohon maaf, pertama tidak ada lagot, tidak ada yang sia-sia, tidak ada kemubadiran, dan kita tidak over ya dalam urusan waktu membagi kesananya ya. Jadi sesekali aja, kan kita healing begitu kan tidak setiap saat ya. Sebulan sekali itu sudah bagus ya. Dan itu insya Allah standar gitu ya. Tidak apa-apa, boleh. Karena perempuan itu secara psikologis beda dengan laki-laki. Butuh ada komunitas-komunitas tertentu ya, yang di situ maaf ya, dia akan menyelesaikan tugas di rumah dengan baik kalau penyakit-penyakitnya itu udah dikeluarin. Iya Pak ya Bu? Nah, wis metu seger pulang ke rumah fresh kembali gitu loh. Nah, itu penting untuk seperti itu selama tujuan kita itu benar agar apa yang menjadi kewajiban atau amanah-amanah kita bisa terselesaikan dengan baik, enggak apa-apa. Tapi kalau itu menjadi sebuah yang tadinya bumbu tapi terus kemudian menjadi menu, nah ini yang bahaya gitu ya. Sidik-sidik healing. Waduh, kapan nih terus antengnya kita itu itminan, kemudian menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, nggak protes-protes tuh kapan kalau terus healing terus capek juga kan walaupun kita seneng gitu loh ya. Jadi ini maksudnya betah tinggal di rumah itu nggak pengennya keluar terus. Sehingga rumah berantakan, nggak terurus, nggak teratur, Masya Allah. Bukan begitu. Saat suaminya butuh nggak ada, saat anak-anak butuh nggak ada. Ya, siasati sebisa mungkin. Kita ketika keluar, mereka tidak ada atau sudah dengan ridhonya. Artinya pas suami kerja, anak-anak sekolah. Kalau anak-anak sudah selesai sekolah bagaimana? Beda kebutuhannya ya. Insya Allah ke ibunya itu nggak terlalu ini amat ya. Jadi dia sudah punya dunianya sendiri. Tinggal kita manajemen waktunya saja ya. Artinya kita tidak seperti laki-laki karena dunia laki-laki itu di luar rumah. Tapi kalau dunia perempuan itu di rumah ya. Di rumah dalam artian keluar rumahnya kecuali untuk hal-hal yang mendesak yang itu tidak bisa dipenuhi oleh orang lain baru kita keluar. Tolabul ilmi boleh keluar. Karena bagian hak dari istri itu dididik oleh suaminya. Ketika suaminya tidak bisa memberikan didikan itu kepada istri, maka harus diizinkan istrinya pergi menuntut ilmu. Masya Allah ya. Jadi itu harus kita tempatkan, tapi jangan jadi alasan. Maaf ya, mau cari ilmu kemana. Loh, kok tiap hari? Sampai kemudian suaminya bingung nih, masa majelis taklim tiap hari ke sini. Terus kapan prakteknya? Maksudnya suaminya tuh pengen tahu kalau di rumah itu setelah ikut taklim itu perubahannya seperti apa, semakin solihah atau tidak di dalam mendampingi suaminya juga mendidik anak-anaknya. Baik, berikutnya. Yang keempat, kata Ibunda Aisyah, karakter muslimah, ciri muslimah yang baik itu adalah memiliki sifat malu. Al-haya'u la ya'til ilal bi khair. Rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari, ya. Jadi rasa malu itu harus dimiliki oleh wanita. Wanita kalau nggak punya malu, aduh, payah ya. Iya. Jadi bahaya kalau perempuan tidak punya malu. Malu dalam artian apa ini? Satu, malu dalam berbuat maksiat. Malunya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada orang. Malu jika terbuka auratnya, karena ini bagian dari bagaimana dia nanti akan dimasukkan atau dibinasakan masuk ke dalam neraka. Malu jika mendidik anak-anaknya tidak bisa sukses dengan baik. Malu jika tidak bisa berperan dengan baik, bagaimana ihtiramnya kepada suaminya atau taatnya kepada suaminya. Jadi urusannya adalah tetap kembali, malunya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus punya malu. Tidak melakukan amanah-amanahnya dengan baik, malu ya. Karena ini nanti dimintai pertanggungjawaban dan dia akan dipermalukan di hadapan manusia waktu nanti di Yaumul Mahsyar. Baik, itu ya. Terus malu juga di sini yang digambarkan oleh Ibunda Aisyah itu malu kalau berikhtilat. Ya, tadi yang garis besarnya tentang maksiat kepada Allah, malu dalam berikhtilat. Tahu ikhtilat?
campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, ya. Jadi kita ngerasa risih, ngerasa nggak enak, ngerasa, aduh masa sih harus begitu? Ngalah dulu lah, jangan nonjol-nonjol yang kemudian berdesak-desakan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, ya. Baik, kemudian yang kelima. Yang kelima, ciri wanita yang baik itu adalah taat dan menyenangkan hati suaminya. Taat dan menyenangkan hati suaminya. Ini sering kita bahas ya. Ngantuk paling ya, capek ya. Ya, rewel ya. Jadi bagaimana kita taat ini bagian dari ciri kalau kita ingin menjadi wanita yang baik, ya, khair, ya. Benar-benar di situ harus taat dan menyenangkan hati suaminya. Ada masalah di sini? Masih perjuangan ya. Insya Allah sampai detik ini belum ada yang sukses ya. Kalau baru dapat ilmu, wah semangat, nanti gini. Nyampe di rumah, aduh gitu ya. Di jalan lewat ya ilmunya gitu ya. Sampai ke rumah ingat dengan sesuatu yang nyebelin. Ada yang nyebelin, Bu? Kadang ya. Tapi kenapa itu muncul kalau kita berniat baik ya? Kita mau taat, yang nyebelin kok muncul kayak gede banget nguasain gitu. Ya Allah, padahal kebaikan-kebaikan suami itu kan udah banyak sebenarnya. Tapi kadang kita itu nggak adil ya. Seringnya tertutup ya dengan perilaku beliau yang saat itu sedang dilakukan dan itu tidak menyenangkan hati kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Satu contoh, pengen senyum nyampe rumah, tapi suaminya pulangnya telat. Wah, ini senyum apa enggak ya? Sudah enggak jadi ini, sudah niat. Padahal pulangnya suami telat itu bukan karena disengaja. Betul-betul karena urusan kerjaannya, bisa jadi karena macet di jalan, dan semuanya ada udzur syar'i atau halangan-halangan syar'i yang kita kadang nggak mau dengar ya. Oh, biasanya nggak kayak gitu, alasan sing apa? Dan tidak nanti ya. Taat itu cara paling mudah kita masuk surga untuk istri. Memang susah. Lah emang nanti ininya itu surga. Makanya harus ya Allah menahan ego. Ya kita memang benar-benar harus berjuang terus. Dan ini harus diupdate terus ilmunya tentang ketaatan ini. Ya. Karena kalau enggak tahan berapa hari ini. Ya paling beberapa hari udah lewat lagi. Harus dicas lagi, lewat lagi, dicas lagi, lewat lagi kayak gitu. Baik. Kemudian saya tunggu sebelum di nomor 6. Dari rangkaian yang disampaikan oleh beliau, Ibunda Aisyah ini tentang taat dan menyenangkan hati suaminya. Ini ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya, siapakah wanita yang paling baik ya Rasulullah? Ini yang meriwayatkan Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, siapakah wanita yang paling baik? Terus beliau menjawab, yang pertama, idza nadarka ilaika, yaitu jika ada wanita yang kala dipandang suaminya menyenangkan. Didelok ki nyenengke. Tahu terjemahnya menyenangkan? Ambune wangi, sudah mandi, bajunya ganti. Baju ganti itu tidak mesti yang mewah-mewah, enggak. Yang penting orang mampu. Nah, nyedek bojone ambune, ya Allah, kok bawang putih kabeh. Lek ra ngono param koco atau apa minyak sing pegelino kabeh sing apa. Lah orang ngono minyak angin, balsem, ya Allah. Aku ki kon ngambu sapa tadi.
Masya Allah ya. Jadi ini bagian dari yang perlu kita renungkan. Mohon maaf ada telepon, biarin tidak angkat dulu ya. Terus jadi bagaimana ini ciri yang pertama kata Rasul itu begitu. Nah sekarang suaminya mau lihat siapa? Lihat orang, lihat perempuan lain, kita nggak ridho, marah-marah. Ih mata keranjang, oh kayak gitu. Orang di rumah yang dilihat, aduh. Nenda ngono di rumah pakai apa? Dempul apa itu? Apa bu? Biar kayak Arab naik di kok dikenek-kenek ini kata suami. Makanya ini ya diperhatikan betul. Ini pahala bu, betul ya. Kalau sampai suaminya senang lihat kita, sampai akhirnya ketika ada godaan di luar, wis pulang wae, wong istriku menyenangkan kok di rumah. Tapi kalau di rumah nyebelin kita, semakin ada pemandangan di luar, di ini, enakan di luar daripada di dalam, sepet katanya. Maaf ya. Jadi munculnya bagaimana laki-laki itu punya pikiran ke wanita lain karena kita di rumah tidak bisa memerankan diri kita dengan baik ya. Kalau kita mau jadi wanita yang khairun nisa tadi kata Ibunda, senengin suamimu karena kamulah wanita satu-satunya yang halal buat suamimu ya. Ojo apa terserah ya, diterjemahkan seperti apa. Itu cirinya kata beliau, kata Rasulullah. Yang kedua, jika diperintah suaminya, dia taat. Jika diperintah. Tuh, berarti suami suka merintah loh. Haknya tuh besar sama kita. Ya. Sampai besarnya hak suami itu, seandainya ada manusia yang boleh disembah, kata Allah. Bukan Allah yang memerintahkan ini. Rasulullah yang menyampaikan. Seandainya ada manusia yang boleh disembah, maka diperintahkan para istri nyembah suaminya. Saking besarnya haknya. Dan ini ketentuan yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah protes. Pasti ada hikmah di sini. Enak men dadi wong lanang, iya dalam urusan ini dienakkan, tapi nanti tanggung jawabnya besar terhadap kita. Ya. Sehingga di sini taat ya, taat. Emang nggak mudah, sekali lagi tidak mudah. Sampai sekarang kita masih belajar, yang kadang belajar itu jatuh bangun. Ini luar biasa, Masya Allah ya. Makanya ya Allah, minta kepada Allah, kenapa sih kok saya ditakdirkan jadi perempuan? Tidak kemudian menyesal. Yang kemudian di situ kan kita kemarin sudah bahas nih bagaimana peran ibu itu punya keistimewaan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan laki-laki. Salah satunya adalah bagaimana kita diberi peluang untuk hamil, untuk melahirkan, untuk menyusui yang itu tidak diberikan kepada laki-laki. Ada saatnya laki-laki diposisikan di atas, bagaimana taatnya istri itu utuh kepada suaminya sampai seperti itu karena suami punya hak yang besar terhadap kita, ya. Saya bayangin, ya Allah, sebegitunya laki-laki ya. Apa ada begitu di pikiran penjenengan semua? Rasanya saya nggak terima deh kalau harus taat kepada suami saya yang modelnya begitu. Maaf ya, saya model-modelkan karena kadang-kadang sampai sekarang itu banyak para istri itu yang masih nggak terima. Aduh, bojoku ki kok ngono to yo. Aku ki wis kok ngene gitu loh. Orang ngerti-ngerti sik disalah-salah, sik diseneni. Maaf, gitu kalau malah masih minta haknya. Nah, gitu ya. Kadang-kadang kan protes kita. Awan kesel kok ngene, bengi yo kesel. Itu, Bu, harus kita turunkan ego kita. Ya Allah, tujuan hidup kita mau kemana? Apalagi di usia-usia kita sudah sekarang seperti ini ya. Kemarin banyak berita duka yang usia-usianya itu masih 40, 43, 45. Teman-teman, adik-adik kelas saya, ya Allah kaget saya. Tidak pakai sakit, tidak pakai tua. Masih setengah-setengah gitu dan masih dalam kondisi happy-happy. Ya Allah, tiba-tiba hanya masuk angin aja. Sebentar dibawa ke rumah sakit, pulang sudah innalillah. Beberapa, ada 4 kemarin kalau tidak salah, sampai 4 itu usia-usia di bawah 50 semua. Ya Allah, luar biasa. Itu teguran, zikrul maut itu untuk memutus ego, untuk memutus bagaimana kesenangan-kesenangan kita pada dunia. Kalau ingat, ya Allah, iya, jangan-jangan habis itu kita. Dan emang iya, cuman kita belum tahu kapan tepatnya.
Maka harus siap, harus kita tundukkan. Salah satu cara yang paling mudah yang berada di samping kanan kita, jalan menuju surga itu adalah suami kita. Wis diterima suaminya ya, ditaati, dirumah, diseneng-senengin biar kita bisa masuk. Siap? Kok abot? Ya Allah, emang yuk berjuang minta sama Allah ya. Insya Allah suami kita adalah sosok terbaik buat kita yang sudah dipilihkan Allah buat kita ya. Baik, berikutnya. Tadi rangkaian dari siapakah wanita yang paling baik. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah jika ditinggal dia akan menjaga harta dan kehormatannya. Jika ditinggal, maksudnya ditinggal suaminya di rumah, bukan malah melikung ya. Suaminya berangkat kerja, langsung WA, aman. Aman apanya gitu ya. Nauzubillahi min dzalik, dan itu banyak terjadi sekarang ya. Suami pergi, sudah pintu dibuka oleh istri untuk laki-laki yang lain, entah mantan, entah suami-suami siapa. Nauzubillahi min dzalik ya. Kita berlindung pada Allah ya. Jadi ketika ditinggal kita menjaga harta. Harta itu apa? Ya apa yang ditinggalin suaminya? Rumah dan seisinya, anak-anak dan semuanya kita jaga dengan baik ya. Baik. Sekarang yang keenam. Sudah terserah deh mau dikasih nomor berapa. Tapi yang jelas ini semua rangkaiannya. Ya, terserah mau dikasih nomor berapa, enggak salah ya, enggak salah, boleh. Yang ke akhirnya terkecoh juga saya ya. Yang keenam, yang terakhir, bersyukur atas suaminya ya. Nerimo ya. Jangan dibanding-bandingin ya. Ojo dibanding-banding tenan ini ya. Suami orang kok enak banget ini. Siapa bilang gitu ya. Orang mah lihat luarnya, kalau masuk dalamnya dahsyat. Ya, bersyukur. Syukurnya seperti apa? Tadi, insya Allah pasangan kita itu pilihan Allah terbaik buat kita. Gak usah lihat suami orang, gak usah lihat suami teman, udah biarin dirawat masing-masing ya. Mau ditukar? Dikira apa ya Allah? Iya, kadang-kadang kan kita ngeliat tuh. Mesti kalau perempuan karena ujiannya harta, dari tebel tidaknya dompetnya. Kalau belanja itu, wah uangnya merah semua. Orang merah. Perempuan kan gitu ya. Masya Allah ibu, tolong ya. Ini jangan disamaratakan ya. Tadi itu disyukuri itu begitu ya. Sampai ada kisah kan Rasulullah SAW waktu itu yang habis sholat sunnah gerhana itu loh ya. Kan beliau langsung ngumpulin para sahabat ya. Wahai sahabatku, kemari ya. Kenapa ya Rasulullah? Tadi aku waktu sholat khusuf, sholat gerhana, ditunjukin oleh Allah bahwa neraka itu banyak dihuni oleh perempuan. Kenapa ya Rasulullah? Apakah mereka tidak sholat? Apakah mereka tidak zakat? Apakah mereka tidak sedekah? Justru perempuan-perempuan itu rajin sedekah. Tapi satu di antara mereka, kenapa banyak yang masuk neraka? Karena sedikit yang bersyukur atas suaminya. Nah, bagaimana buktinya ya Rasulullah tadi itu? Coba kalian melakukan dosa sekali atau kesalahan sekali aja di hadapan istrimu, pasti dia akan bilang, tidak pernah aku lihat kebaikan di dirimu. Ini yang menyebabkan perempuan banyak masuk neraka, karena sekali suaminya melakukan kesalahan, habis kebaikannya, ditutup kebaikannya, seolah-olah hanya melihat
keburukannya. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Nah, kan? Kita jadi merenung, ya Allah, iya. Kadang beliau itu sudah kasih nafkah cukup. Kita sudah dibiarin healing-healing kemana-mana. Sudah, ya dibiarin deh. Udah terserah mama, yang penting dalam kebaikan. Begitu suaminya telat pulang sekali aja. Kamu tuh dasar laki-laki. Udah ini. Ya, mudah-mudahan tidak. Kita semua harus nyadar bahwa suami kita adalah laki-laki biasa, manusia biasa. Yang seperti kita, kadang benar, kadang juga salah, ya. Maka luaskan maafnya saat suami kita melakukan kesalahan, sebagaimana kita minta dimaafkan saat melakukan kesalahan. Jadi jangan tuntut kita dulu difahami, tapi fahamilah dulu pasangan kita. Sehingga di situ akhirnya apa yang muncul adalah rasa syukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Masio itu walaupun ya nafkah kadang-kadang naik turun gitu ya, tapi nggak apa-apa deh, dia masih nggak pernah mukul, nggak pernah nyentak, atau nggak apa-apa deh kadang-kadang nyentak, dompetnya tebel gitu. Ya bisa jadi itu, karena itu ujiannya gitu. Atau kadang kita wanita yang terkecoh dengan wajah tampan. Ya Allah, suaminya Bu itu tuh kok cakep banget ya, suamiku kok gini. Nggak apa-apa deh walaupun gitu-gitu gitu ya. Yang penting beliau setia, nggak pernah aneh-aneh. Itu selalu ada ruang positif yang kita munculkan sehingga kita bersyukur kepada Allah. Selalu munculkan sesuatu yang lebih saat kita melihat kelebihan pasangan orang lain, ya, karena ujiannya di situ gitu ya. Maka ini nanti insya Allah kita tidak masuk dalam kategori wanita-wanita yang masuk neraka, tapi masuk kategori yang insya Allah khairun nisa. Jadi wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang punya ciri-ciri untuk bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian, itu yang bisa kita sampaikan. Belajar dari nasihatnya Ibunda Aisyah, insya Allah maunya beliau adalah kita semua nanti bisa bersama-sama beliau di surga. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Satu aja kalau ada yang mau tanya. Ya, silakan. Yang ketujuh sama ke-8 masuk dalam kategori tadi yang ditanyakan Rasulullah, yang ditanyakan kepada Rasulullah, siapakah wanita yang baik itu? Termasuk diantaranya kala dilihat menyenangkan, jika diperintah dia taat. Ya, itu jadi masuk rangkaian tadi itu. Terserah mau dikasih nomor berapa. 8 ini adalah bahasa yang saya bahasakan. Ini adalah ciri-ciri atau nasihat dari Ibunda Aisyah, itu aja ya. Jadi terserah, itu nanti mungkin kalau dinomorin bisa sampai 11 mungkin bisa jadi ya, termasuk dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tadi ya. Sehingga ini butuh direnungkan ibu-ibu sekalian, dan kemudian bismillah minta perlindungan pada Allah. Yuk kita amalkan bersama-sama, dijaga, dan kemudian kita mohon kepada Allah agar kita diizinkan untuk masuk surganya Allah. Baik, itu saja ya. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi, kita semua wanita, kita semua punya perasaan gitu ya. Sekali lagi, sosok yang paling menjadi ujian buat kita adalah pasangan-pasangan kita, suami kita. Makanya bagaimana cara nyerateni pasangan kita yang paham ya kita, bukan orang lain. Mungkin kita bisa ambil ilmu dari orang lain, tapi belum tentu cocok buat suami kita ya. Silahkan ambil ilmu sebanyak-banyaknya, tapi pilih di antara ilmu-ilmu itu mana yang paling cocok. Jangan paksakan ya, karena masing-masing suami itu punya karakter yang berbeda-beda, kesenangan yang berbeda ya. Makanya di situ mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah sehingga benar-benar bisa menjadi wanita yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.